Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan telah menibakan kita kembali di hari yang baru, hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Seperti tanah kering yang haus akan air, demikianlah kehausan umat Allah akan lawatan Tuhan ketika mereka hidup di masa pembuangan. Selain sudah terpukul karena kota kebanggaan mereka sebelumnya, yaitu Yerusalem, dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 653 sebelum Masehi dan telah menjadi puing. Raja Babel menghancurkan kota itu, termasuk bait suci, dan seluruh penduduknya diangkut ke pembuangan Babel. Mereka memasuki suasana penderitaan dan hidup di negeri asing. Pembuangan itu membuat mereka hidup serba menyengsarakan dan dalam ketidakpastian. Tempat tinggal yang belum jelas, rasa aman telah hilang, dan seolah-olah tidak lagi ada masa depan. Lain lagi dengan penindasan dan kerja paksa yang harus mereka lalui setiap harinya. Ini semua menjadi beban penderitaan yang mereka alami. Dalam keadaan yang serba berat inilah Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan penghiburan dan peneguhan bagi mereka. Tuhan sendiri akan menyertai dan melindungi mereka. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan, dan Tuhan sendiri akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Seperti curah hujan di atas tanah, demikian Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tanah kering akan segera berubah menjadi debu, namun jika hujan turun, tanah kering bisa menjadi subur, menumbuhkan bibit-bibit kehidupan. Seperti hujan atas tanah yang kering, demikian Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan umat Israel di pembuangan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat bagi anak cucumu. Di sini ada jaminan bahwa keturunan umat Allah, dalam hal ini bangsa Israel ketika itu, akan dipelihara oleh Tuhan. Roh Tuhan dicurahkan atas keturunan mereka. Roh Tuhan bisa dipahami sebagai sesuatu semangat dalam kehidupan mereka. Roh yang memberikan pengharapan dalam masa-masa sulit yang sedang mereka alami. Hal kedua, melalui pencurahan Roh Kudus ini menggambarkan bahwa kehadiran Allah akan bersama-sama dengan mereka dalam setiap pergumulan hidup yang sedang mereka alami. Umat Allah tidak sendirian menghadapi semua masalah dalam pembuangan tersebut, namun Roh Tuhan menyertai dan mendampingi mereka.
berkat bagi anak cucu. Hal ini sangat penting bahwa masa depan Israel akan dipelihara Tuhan. Umat Allah tidak akan berakhir di pembuangan. Waktunya Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tuhan akan memelihara dan memberkati mereka, dan waktunya akan memberkati anak cucu mereka menjadi bangsa yang besar. Inilah janji pemulihan Tuhan atas bangsa Israel di negeri yang terbuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan Babel adalah masa pembentukan umat Allah. Dalam masa pembentukan itulah mereka harus tabah mengikuti kehendak Allah sendiri. Demikian halnya dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita menghadapi sesuatu penderitaan, janganlah berputus asa. Tabahlah dan sabarlah. Ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita kepada kehidupan yang lebih baik. Sesuatu penderitaan yang kita hadapi bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi di dalam penderitaan itulah kita harus senantiasa menumbuhkan akan pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami menjalani kehidupan hingga saat ini. Terkadang kami harus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, bahkan penderitaan yang seolah-olah akan mengakhiri perjalanan hidup kami di dunia ini. Tetapi firman-Mu hari ini, sebagaimana Engkau telah berjanji bagi umat-Mu, bangsa pilihan-Mu melalui hamba-Mu Yesaya, bahwa Roh-Mu akan senantiasa menyertai mereka bahkan hingga anak cucu mereka. Seperti turunnya hujan membasahi tanah yang kering, demikianlah Engkau akan selalu hadir tepat pada waktunya, mengisi kehidupan kami sehingga kami beroleh sukacita dan keselamatan yang daripada-Mu. Hari ini Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.